dan fungsi peranannya bagi kehidupan manusia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri jamur. Yang pertama, tersusun atas organisme eukariotik, dinding sel, tidak memiliki kloroplas, tersusun atas selulosa dan katin. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah kapang atau candawar untuk menyebut nama lain daripada jamur. Nah, kapang untuk jamur yang memiliki hifa dan candawar untuk jamur yang tumbuh buahnya dapat kita makan. Kemudian kingdom Mycota atau fungi merupakan kelompok yang tersusun atas organisme eukariotik dengan dinding sel sebagian besar tersusun atas selulosa dan katin. Nah, sel fungi tidak memiliki kloroplas sehingga bersifat heterotrof baik secara parasit maupun sapromotif. Nah, diperkirakan di alam ini terdapat lebih dari 200.000 jenis jamur, namun baru sekitar 100.000 yang telah dikenal dan sekitar 1.000 jenis yang telah dideskripsikan. Nah, jamur hidup dan berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab. Nah, dengan suhu berkisar 22 sampai 30 derajat Celcius. Namun demikian ada beberapa jenis fungi atau jenis jamur juga yang mampu hidup pada lingkungan dengan suhu kurang lebih 5 derajat Celcius. Nah, jamur dapat hidup dengan baik pada media yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan, misalnya gula dan garam. Jamur tidak dapat mempergunakan karbon anorganik untuk keperluan hidupnya. Struktur tubuh jamur. Nah, jamur belum mempunyai organ akar. Nah, batang dan daun hingga disebut talus. Nah, talus tersusun atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Jadi hifa itu disebut dengan benang-benang halus bagian daripada jamur. Nah, fungi yang ada yang bersel tunggal yang disebut dengan uniseluler dan yang bersel banyak yaitu multiseluler. Nah, berdasarkan ukuran dan struktur tubuhnya, kingdom fungi dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hamir, kapang, dan cendawar. Nah, bagaimana cara hidup dan habitat fungi? Nah, cara hidup fungi atau jamur adalah bervariasi, ya. Ada yang soliter seperti hamir dan ada yang berkoloni seperti tempe, yaitu Rhizopus oryzae, dan jamur roti yaitu Musor mukedo. Nah, benang-benang halus berwarna putih yang tampak pada permukaan tempe adalah koloni hifa pada jamur ini. Nah, di sini ada gambar tempe. Nah, yang disebut dengan Rhizopus oryzae itu yang berbentuk yang putih. Jadi dia melekat ke dalam kedelainya itu, jamur tempenya itu. Nah, yang ketiga, cara mendapatkan makanan. Bagaimana si jamur ini bisa mendapatkan makanan? Jamur bersifat heterotrof. Makanannya sangat tergantung pada organisme lain, yaitu secara sapromotif, parasit ataupun secara simbiosis. Nah, di sini ada gambar jamur saprofit ganoderma nih. Jadi dia hidup kayak di batang-batang atau di tempat-tempat yang lembab, bisa hidup di kolam yang lembab gitu. Jamur biasanya hidup di perairan yang kayak gitu. Jamur simbiosis hidup bersama organisme lain. Ada yang bersimbiosis mutualisme dan ada yang bersimbiosis paratisme. Contohnya Ustilabomyces yang parasit pada tanaman jagung. Nah, reproduksi jamur. Bagaimana cara bereproduksi si jamur ini? Nah, jamur berkembang biak secara
vegetatif. Nah, reproduksi jamur, cara bereproduksi jamur tadi ada berapa? Ada tiga. Yang pertama pembentukan tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga adalah spora vegetatif. Nah, tunas biasanya terjadi pada jamur bersel satu, yaitu uniseluler. Ya. Misalnya pada ragi atau Saccharomyces. Nah, pada awalnya pembentukan tonjolan kecil, yang selanjutnya tumbuh membesar menjadi sel ragi. Selanjutnya sel baru memisahkan diri dari sel induk menjadi individu baru. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi adalah pemotongan bagian-bagian hifa dari miselium. Selanjutnya tiap-tiap potongan tubuh menjadi hifa baru, dan selanjutnya bermodifikasi menjadi penghasilan spora vegetatif. Spora vegetatif adalah spora yang dihasilkan oleh Sporogium yang terbentuk pada hifa tertentu tanpa didahului peleburan buah hifa. Spora vegetatif juga dapat berupa konidispora yang dihasilkan oleh Oenobium. Selanjutnya di sini ada divisi zigomikota. Jadi kan jamur itu banyak macamnya dan banyak jenisnya. Divisi fumi ada 4 ya. Divisi fumi itu ada 4. Yang pertama zigomikota, ascomicota, basidiomicota, dan deuteromicota. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang divisi zigomikota. Nah, jamur divisi ini umumnya hidup di darat sebagai saprofit. Nah, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Nah, tubuhnya berupa hifa bercabang-cabang yang umumnya tidak bersekat. Namun, ada beberapa golongan tertentu yang telah memiliki sekat. Ya, perkembangbiakan secara aseksual dengan sporogium yang menghasilkan. Dengan spora seksual yang dihasilkan oleh Conidium. Nah, alat perkembangbiakan secara seksual berupa aksus yang menghasilkan akspora. Nah, kemudian si spora ini dihasilkan di dalam alat pembentuk botol. Nah, karena spora terbentuk dalam alat, maka disebut dengan endospora. Nah, beberapa aksus berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut dengan aspokar. Pada kebanyakan ascomicota, cara reproduksi seksualnya susah ditemukan. Nah, aksus adalah sporagium yang menghasilkan ascospora yang terbentuknya didahului oleh peristiwa berikut. Nah, bagaimana sih daur ulang hidup ascomicota ini? Nah, ascomicota ini daur hidupnya adalah akan tumbuh menjadi miselium. Kemudian masing-masing genetium mengisi inti haploid. Kemudian terjadi kopulasi sampai hifa ascogonium akan bercabang-cabang dan membentuk sekat. Nah, divisi basidiomicota. Divisi basidiomicota umumnya tubuh anggota divisi ini makroskopis. Contohnya jamur merang dan jamur kuping. Tahu jamur kuping? Nah, hanya beberapa jenis yang tubuhnya bersifat mikrokopis. Hifanya bersekat, sel-selnya memiliki sebuah inti hifa kinet atau dua buah inti atau hifa
sekunder. Nah, yang terakhir adalah divisi Deuteromycota. Nah, Deuteromycota sering disebut juga sebagai fungi interaktif atau candawan tidak sempurna. Reproduksi dan seksual jamur ini belum diketahui. Beberapa jenis jamur yang hingga kini masih dikelompokkan ke dalam divisi Deuteromycota antara lain sebagai berikut, yaitu Helminthosporium oryzae. Nah, hidup parasit, perusak cabang dan buah serta menimbulkan noda-noda pada daun pisang. Buah yang terserang menjadi menyerupai beludu, tahu kan yang suka yang suka merusak dedaunan gitu. Nah, itu salah satunya ada jenis divisi Deuteromycota ini. Nah, lichen itu yang tumbuh pada bebatuan. Lichen yang tumbuh pada pohon berbentuk seperti daun dan lichen seperti semak. Lichen itu nih gambarnya kayak gini. Apa yang suka tumbuh di bebatuan tuh, yang kayak apa? Jamur, tapi bukan kayak kuning gitu, kayak lumut ya. Selanjutnya adalah peranan jamur bagi kehidupan manusia. Jadi jamur juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Ada jamur yang menguntungkan, ada jamur yang merugikan, dan kemudian ada juga jamur yang bisa dimasak, yang nggak dimasak. Ada keuntungan di dalam beberapa beberapa ini ya, kayak misalkan ekonomis, pangan, kesehatan, dan pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini akan kita bahas tentang manfaat jamur bagi kehidupan manusia. Nah, pernah kalian menumpuk sampah atau kayu atau sisa-sisa tanaman di tempat yang lembab? Pernah nemu jamur? Nah, setelah beberapa waktu kayu, sampah, dan sisa tanaman akan menjadi larut dan hancur. Nah, mengapa demikian? Apa yang kamu temukan pada tumbukan kayu tersebut? Ternyata telah tumbuh berbagai organisme yang bermacam-macam bentuknya. Proses pelapukan dibantu oleh bermacam-macam organisme. Ya, salah satunya adalah jamur. Nah, banyak jenis jamur yang mengandung protein, vitamin, dan mineral, sehingga mempunyai nilai gizi lebih tinggi daripada sayuran pada umumnya. Nah, di samping itu, jamur juga dapat dimakan sebagai sumber lemak dan glikogen, serta dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman. Beberapa jenis jamur juga mampu menghasilkan antibiotik, sehingga penting dalam dunia farmasi ataupun pengobatan. Nah, peranan jamur yang menguntungkan, yang pertama adalah ekologis. Secara ekologis ya, di dalam ekologis jamur berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, yaitu organisme yang berfungsi menghancurkan partikel-partikel organisme lain dengan menghasilkan enzim. Nah, jamur juga berperan dalam membantu proses pelapukan bantuan. Selain itu, sebagai organisme saprofit juga menghancurkan kayu-kayu dan dedaunan sehingga menjadi mineral kembali yang sangat penting bagi kesuburan tanah. Kemudian dalam segi ekonomis dan pangan, beberapa jenis jamur dapat digunakan dalam produksi pangan. Nah, jika ditekuni dengan serius dan diproduksi dalam skala besar, hal tersebut dapat menjadi peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Contoh jamur yang bermanfaat dan dalam proses produksi pangan antara lain Rhizopus oryzae atau pembuatan jamur untuk pembuatan tempe. Kemudian Saccharomyces dan Cerevisia pembuatan tapai dan sake. Dan Nerospora crassa pembuatan jamur dalam pembuatan oncom. Ya. Kemudian dalam bidang kesehatan dan medis, keuntungan dalam kesehatan dan medis dibanding di bidang kesehatan, juga jamur juga mempunyai peran penting. Jenis jamur Penicillium
beta glukosa. Jadi yang memiliki penyakit HIV atau kolesterol atau kanker itu bisa diobati dengan jamu. Nah, di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, ini yang terakhir di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jamur tiram dapat dimanfaatkan menggunakan teknologi via proses pembibitan. Nah, produksi jamur tiram dapat meningkatkan nilai tambah pertanian. Rhizopus nigricans merupakan jenis jamur yang dapat dipergunakan untuk produksi asam fumara yang berguna dalam pengemasan makanan. Nah, di sini banyak jenis-jenis jamur beserta divisi dan manfaatnya. Ya, jamur Oryzae, divisi Zygomicota yang manfaatnya adalah untuk pembuatan tempe, untuk menghasilkan asam fumara. Kemudian ada jamur Penicillium notatum, yaitu manfaatnya adalah menghasilkan antibiotik penicillin. Kemudian ada divisi Basidiomycota, jamurnya bernama Saccharomyces cerevisiae. Nah, manfaatnya adalah untuk membuat minuman, sake, tapai dan roti. Nah, itu jenis-jenis jamur, peranan jamur bagi kehidupan manusia, keuntungan. Nah, sekarang kita bahas tentang peranan jamur yang merugikan. Kalau tadi keuntungan, sekarang adalah kerugian jamur ya. Nah, jamur memang banyak memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Namun demikian, tidak sedikit jamur yang mendatangkan bencana bagi manusia. Nah, beberapa jenis di antara parasit pada manusia, hewan maupun tanaman budidaya, beberapa jenis lagi mampu menghasilkan racun yang membahayakan kehidupan manusia. Adapun jenis jamur yang membahayakan bagi kehidupan manusia adalah Aspergillus flavus. Kerugian yang ditimbulkan menghasilkan aflatox atau menyebabkan kanker pada manusia. Kemudian ada jamur Aspergillus fumigatus. Kerugian yang ditimbulkan adalah menyebabkan kanker paru-paru burung dan lain sebagainya. Jenis jamur Puccinia gramis, yang kerugian yang ditimbulkannya adalah parasit pada rumput, gandum dan ngobe. Nah, silahkan ditulis dulu, ada yang tulis. Sambil itu saya akan mengabsen. Linda Yulianti, Uzilita Astuti, Salsabila Rahmayani, Divina Prandipa Maksudin, Sri Wahyuni, Laisha Putri Natasha. Baiklah, selesai materi kita pada pertemuan kali ini. Materi tentang jamur. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya yang ingin bertanya. Apa, sebutkan ciri-ciri jamur? Anti. Ciri-ciri jamur adalah tersusun atas organisme eukariotik, dinding sel, tidak memiliki kloroplas, dan tersusun atas selulosa dan karbon. Oke, baik. Sakti. Kemudian apa keuntungan atau peranan jamur yang menguntungkan bagi manusia? Linda Yulianti.
bisa